Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Dwi Cahyani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perpustakaan digital. Materi pertama yaitu pengertian perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer. Jenis perpustakaan ini berbeda dengan perpustakaan konvensional yang berupa kumpulan buku tercetak, film mikro, ataupun kumpulan kaset audio, video, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan digital merupakan perpaduan dalam komputasi, penyimpanan, dan komunikasi mesin digital dengan perangkat lunak yang diperlukan untuk mereproduksi, menyalin, dan memperluas layanan yang diberikan perpustakaan tradisional yang menggunakan kertas dan bahan lainnya dalam mengumpulkan, menyimpan, membuat katalog, menemukan, dan menyebarkan informasi. Selanjutnya, tujuan perpustakaan digital. Yang pertama adalah perpustakaan digital menyediakan fasilitas dan layanan untuk mendukung penelitian, pengajaran, pembelajaran, dan komunikasi ilmiah lintas disiplin ilmu. Yang kedua, membantu mengumpulkan, mengatur, dan menyusun cetakan dan informasi digital dan menyebarluaskan pada titik perawatan dan untuk penggunaan di masa pendatang. Dan tujuan yang ketiga yaitu memberikan akses mutlak ke internet. Selanjutnya yaitu manfaat perpustakaan digital. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya perpustakaan digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pengguna perpustakaan, yaitu mengatasi keterbatasan waktu. Yang kedua, mengatasi keterbatasan tempat. Yang ketiga, memperoleh informasi yang paling baru dengan cepat. Yang keempat, mempermudah akses informasi dari berbagai sumber. Yang kelima, mempermudah untuk memindah dan merubah bentuk untuk kepentingan presentasi. Selanjutnya, manfaat bagi pustakawan. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan. Dan yang ketiga, tidak memerlukan gedung dan ruang yang besar. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membangun perpustakaan digital. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tujuan ini harus didasarkan pada visi dan misi perpustakaan serta lembaga induknya masing-masing. Perpustakaan memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain tergantung pada kondisi masing-masing perpustakaan. Yang kedua, studi kelayakan. Tahap berikutnya adalah melakukan studi kelayakan, yang penilaiannya meliputi komponen sebagai berikut. Yang pertama, apakah secara teknis layak. Yang kedua, apakah secara ekonomi menguntungkan. Dan yang ketiga, secara sosial dapat diterima. Selanjutnya, faktor yang ketiga, yaitu memilih software. Pemilihan software hanya diperlukan apabila kita ingin membangun database untuk kepentingan perpustakaan digital sebagai penyedia informasi. Namun, apabila kita hanya ingin membangun perpustakaan digital sebagai konsumen atau memanfaatkan perpustakaan digital yang sudah ada, maka pemilihan software tidak menjadi penting. Faktor yang keempat yaitu pelaksanaan. Dalam tahap ini, khususnya untuk membentuk database, harus mempunyai prioritas. Prioritas ini tergantung pada masing-masing perpustakaan. Faktor yang terakhir yaitu evaluasi. Seperti pada program dan kegiatan perpustakaan lainnya, evaluasi untuk pembangunan perpustakaan digital harus selalu dilakukan secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu untuk mengetahui apakah tujuan yang telah kita jalankan sudah tercapai dan apakah program tersebut dapat memuaskan pengguna perpustakaan. Materi selanjutnya yaitu kekurangan perpustakaan digital. Yang pertama, hak cipta. Seorang penulis dapat dengan bebas ditransfer oleh orang lain tanpa sepengetahuannya. Yang kedua, kecepatan akses.
Karena banyaknya komputer yang terhubung ke internet, kecepatan aksesnya akan menurun secara wajar. Kekurangan yang ketiga yaitu biaya awal tinggi, seperti biaya perangkat lunak, perangkat keras, dan lain-lain yang sangat tinggi. Materi yang terakhir yaitu kelebihan perpustakaan digital. Kelebihan perpustakaan digital yang pertama adalah tanpa batasan fisik, yang artinya orang-orang di seluruh dunia dapat mengakses informasi yang sama. Yang kedua, akses ganda. Sumber daya perpustakaan digital yang sama dapat digunakan secara bersamaan oleh sejumlah institusi dan pengguna. Kelebihan yang ketiga yaitu ruang. Perpustakaan digital tidak dibatasi oleh ruang, namun hanya membutuhkan sedikit ruang fisik untuk menampungnya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.